as I wait, singing in spite of the pain, stand in your grace, raising the dark of the night, this fate is sure. The light of the morning will shine, I will endure. Oh, to live is Christ, cling to the hope of your promise for all of my days, and to die is gain. The gladness I'll carry my cross. This life is yours, and your love is mine. Fill me with your delight as I obey. Let me see your glory, Lord. Let me see all of your glory. Lord, this I pray. Give me unshakable joy as I give you my life. Oh, nothing can ever compare. You are my prize. Oh, to live is Christ. I cling to the hope of your promise for all of my days, and to die is gain. With gladness I'll carry my cross. This life is yours, and your love is mine. Oh, we thank you, Jesus. We are grateful for your love, Lord. Come on, we sing this together. And I have decided, yes, I've decided to follow Jesus. Saya percaya semuanya rindu berjumpa dengan Tuhan kali ini. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita, seluruh pujian, penyembahan kita yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan tentunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa, penuh dengan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau begitu baik, luar biasa buat kami Bapakku. Engkau sudah anugerahi kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kami nikmati Tuhan. Untuk itu Bapakku, kami bisa hadir saat ini juga Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Melalui seluruh hidup kami kembalikan semuanya kepadamu sebagai persembahan yang menyenangkan hatimu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan kehadiran-Mu Tuhan memulihkan hidup kami. Kehadiran-Mu Tuhan menyembuhkan yang sakit. Kehadiran-Mu Tuhan memberi jalan keluar yang bagi yang ada masalah. Sehingga kami berjumpa dengan-Mu Tuhan, mendapatkan kelegaan. Luar biasa Engkau Bapa. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh. Ku menyembah
kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, haleluya. Dan kami terus mempersembahkan ku menyembah ya Tuhan dalam kekudusan hadirat-Mu, kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. hampiri Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah. Inilah hati kami Bapa dalam kudus yang rindu menyembah hadirat-Mu, dalam kekudusan. hampiri tata Kasih karunia-Mu Bapa. Yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi
Kami percaya Tuhan, saat kami membuka hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Yes, ku yakin. Terjadi di sini, ku yakin. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Sebab kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya memuji Engkau ya Bapakku. Engkau melihat setiap hati malam ini Tuhan. Sikatan sih. Terjadi di sini ku yakin, ku yakin. Sampai rasakan hadirat-Mu ya Bapa. Bahwa kuasa yang tak terbatas Tuhan curahkan di tempat ini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, semua akan terjadi saat kami benar-benar menyembah Engkau Tuhan. Semua akan terjadi saat kami memuji-Mu Tuhan. Sikatara nese Indayara lamaso. Semua akan terjadi, kesembuhan, kelepasan, semua akan terjadi. Engkau melihat setiap hati Tuhan, setiap hati yang menyembah Engkau Tuhan. Sikatayara lama, sigaranayara lama so, sikayara lama se, oriara lama so, sikaranayara lama. Kami nikmati hadirat-Mu, jamahan kuasa-Mu, Bapakku. Oh Yesus Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, kami nikmati selalu saat kami terus berkenan kepada-Mu Bapa. Oh Yesusku, kekasih jiwaku, Jesus, haleluya. Terus menyeberang, rasakan jamahan kuasa Tuhan, rasakan dekapan Tuhan. Malam ini Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Malam ini Tuhan hadir di setiap pribadi. Sikoterelo, sikoterele, inayarala, inayarala masih. Oh, sungguh ku bersuka cita berjumpa denganmu Bapakku. Sikoterelo, sikoterelo masuk. Haleluya. Bagimu ya Bapa.
Terus rasakan jamahan kuasa Tuhan. Terus nikmati hadirat Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Terus jangan batasi rohmu yang terus menyala-nyala. Roh yang menyala melayani Engkau Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Sikoterloni. Sikatanasu. Engkau tahu Bapak, setiap hati Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu, sembah Dia. Sikatarase, oh, haleluya. Sikataraso. Kami bangga padamu, kami kagum padamu, kami bersyukur punya Bapa Jesus yang berkuasa, yang besar, ajaib, yang tinggal dalam hidup kami. Sikatanase, oh, inayarala, sikatanase, haleluya. Terus sembah, rasakan hadiratnya, rasakan zaman kuasa-Mu Tuhan. Viverci sikir online, video jile Sikatanase, sikatanase. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Sikatanase. Haleluya, 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 haleluya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Saya mohon semuanya bangkit berdiri. Ku percaya, yes. Semua yang mengandalkan Kau Tuhan.
tinggikan namamu malam hari ini Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku, iman berikan ku kekuatan. Amin. Haleluya. Untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu. Bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Kami mau tinggikan namamu Yesus. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Amin. Haleluya. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama-sama katakan bersama. Haleluya. Yes. Katakan ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari bersi sekali lagi. Tinggi, amin. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kita bersorak-sorai. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Amin. Yes. Raja. Lebih lagi, come on. Tinggi. Tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, amin. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam yang luar biasa. Kau berikan cuaca yang cerah kepada setiap kami. Sehingga kami boleh pergi ke rumah-Mu, menyembah, meninggikan, dan kembali belajar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami percaya Roh Kudus ambil alih ruang dengar kami. Berkati Tuhan, sekalipun live streaming terganggu, tapi sebentar akan siaran tunda akan menjadi berkat bagi semua kekasih Tuhan. Urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Mari semua keluarga BMC yang percaya Engkau dikasihi Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih buat tim BMC Worship ya. Nah, hari ini agak sedikit berbeda. Mungkin Anda melihat kok
worship night-nya berbeda. Saya pengen ada sesuatu yang berbeda memang. Ya, jangan sampai kita datang lalu kita berpikir, engkau mari nginding ini. Lebih baik Anda tahu yang lebih bagus ya. Dan saya sengaja saudara ingin membuat worship night ini menjadi sesuatu yang bergairah kembali seperti dulu. Ya, karena jujur, kenapa saya harus menyampaikan seri pengajaran ini saudara, eksposisi dari Lukas 18. Karena saya melihat, saya melihat sudah banyak sekali orang-orang Kristen ya yang putus asa menghadapi kehidupan ini. Kok keadaannya enggak berubah-berubah? Kok situasi pekerjaannya enggak berubah-berubah? Ya toh. Kok tantangannya enggak disingkirkan sama Tuhan? Itu sebabnya saya ingin menutup bulan Maret ini sebelum kita sama-sama libur lebaran ya. Cukup panjang liburannya ya, kita 2 minggu liburannya kurang lebih. Nah saya berharap ini menjadi sebuah perenungan kita bersama-sama. Saya berikan judulnya adalah doa, iman, dan ketekunan. Sama-sama katakan doa, iman, dan ketekunan. Dalam Lukas pasal 18, mari kita sama-sama membaca, bisa ditampilkan teksnya. Ya. Saya sengaja tulisannya gede-gede saudara ya. Nanti saya akan geser sebelah sini supaya Anda bisa melihat tulisannya gede-gede ya. Mari kita buka sama-sama Lukas pasal yang ke-18. Kacamata saya ini kacamata saya. Baik. Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saya akan bacakan dan sudah perhatikan baik-baik. Ini karena cerita, ini adalah perumpamaan yang Tuhan berikan untuk kita sama-sama memahami ya, pelan-pelan. Waktunya kurang lebih 60 menit. Ya, saya berharap Anda bisa tahan karena mendengarkan firman Tuhan 1 jam itu enggak mudah ya. Saya harus membiasakan keluarga BMC kembali kepada pola pengajaran ya. 30 menit kayaknya kita dikejar-kejar saudara ya. Saya pingin Anda, kalau Anda suka datang di doa pagi ya, doa pagi itu firmannya santai, tenang, itu lebih dalam saudara ya. Karena kalau saya tenang itu bisa lebih deep ngajarnya saudara ya. Karena ada banyak sekali Tuhan tuntun dalam kehidupan saya untuk membawa jemaat ini. Jujur saudara, saya nggak ngerti umur saya sampai kapan saudara ya. Jujur, saya nggak ngerti umur saya sampai kapan. Tapi kalau saya dikasih umur panjang, saya akan ngajar saudara juga panjang. Tapi kalau saya dikasih umur Tuhan pendek, lalu saya ngajar juga pendek, maka saya kehilangan kesempatan untuk mengajarkan yang terbaik buat gereja ini. Lukas 18 ayat yang pertama, Anda nggak usah lihat judulnya, karena judulnya itu adalah tentang hakim yang tak benar. Ya. Kayaknya judulnya dengan isinya itu hampir gak ada hubungannya saudara. Sehingga kalau kita baca Lukas 18 itu tidak menarik. Karena apa? Judulnya hakim yang tak benar saudara. Ngapain kita baca hakim yang tak benar? Tapi justru di dalamnya itu adalah sebuah perumpamaan pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang terbaik yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita. Dikatakan begini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, perhatikan baik-baik, Yesus mengajar mereka dengan perumpamaan untuk apa? Menegaskan, perhatikan. Dia mengajar dengan perumpamaan, lalu dikatakan menegaskan. Berarti ini sesuatu yang penting. Yaitu apa? Bahwa mereka, sama-sama dibaca, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu. Artinya, Yesus mendapati, Yesus menjumpai, Yesus menyaksikan bagaimana orang-orang Kristen pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu di tengah, di tengah pergumulan, di tengah tekanan kehidupan, apalagi seperti yang sekarang sama-sama kita lihat ya, semuanya katanya serba sulit begitu ya. Tapi di tengah kesulitan saya masih bisa mendapatkan kesempatan loh saudara. Baca saja status saya saudara ya. Itu sebuah anugerah yang tidak bisa datang secepat itu dalam 3 jam saudara ya. Saya itu selalu memantau dan selalu tahu kapan waktunya kita bisa mengambil satu kesempatan yang baik. Nah, Anda bisa lihat status saya. Nah, dikatakan di sini bahwa kenapa orang itu jemu berdoa. Saya mencatat ada yang pertama, kurangnya waktu, bisa ditayangkan di slide. Ada 7 atau 11 yang saya tuliskan, mengapa orang itu jemu berdoa? Apakah saudara adalah seorang yang jemu berdoa?
Coba kita lihat, kurangnya waktu ini penyebab, saya menulis beberapa alasan kenapa orang itu jemu berdoa. Yang pertama, kurang waktu. Banyak mereka yang terlalu sibuk, sehingga sampai waktu itu kurang. Ya, biasanya saya itu punya waktu doa dengan istri saya, itu pagi. Ya toh. Tapi karena Tirsa itu minta diantar, saudara ya. Karena jujur saya belum mengizinkan dia pakai mobil karena beberapa hal itu kebijakan yang saya buat itu tidak bisa dipenuhi sama Tirsa, maka saya tidak mengizinkan dia bawa mobil. Akibatnya apa? Saya yang mengantar dia, saudara ya toh. Hampir tiap pagi, makanya jam 7 sampai jam 8 saya pasti ngantar. Makanya kadang-kadang status saya kan jalan macet begitu ya. Karena enggak nyaman, kalau saya pakai mobil pasti enggak sampai, terlambat. Makanya pakai motor, saudara ya. Nah, tapi saya enggak pernah merasa kurang waktu. Sekalipun jam doa saya harus pindah, jam baca Alkitab saya dengan istri saya pindah. Selesai saya ngantar, saya pulang, saya mandi, saya langsung duduk sama-sama kita nyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita merenungkan firman. Jadi saya merasa bahwa kurangnya waktu itu menjadi alasan daripada kita kenapa kita ini malas berdoa. Coba cek diri saudara ya. Rasa tidak terhubung dengan Tuhan. Ada loh orang-orang yang berdoa kok gak nyambung-nyambung ya. Makanya kan saya sering kali ngajar kepada saudara, coba kalau Anda pingin serius berdoa, berdoalah jam 12 malam. Itu jam doa yang paling krusial. Itu jam doa yang paling sulit sebenarnya saudara konsentrasi. Karena apa? Di jam 12 malam itu lalu lintas alam roh itu paling padat di udara saudara. Jam santet, ya toh, jam tenung, itu jam 12 ke atas. Gak ono ceritanya nyantet jam 7 sore, gak ono saudara. Gak ono ceritanya nyantet jam 10 bengi, gak ono. Selalu di atas jam 12. Makanya kalau Anda bisa menembus jam 12, Anda bisa merasakan damai dalam penyembahan saudara kepada Tuhan. Berarti Anda punya rasa untuk terhubung kapanpun dengan Tuhan. Kalau Anda bisa nembus jam 12 malam, maka jam 7 pagi itu gampang ditembus jalurnya saudara. Jam 8 pagi, artinya apa? Anda nggak akan merasa kehilangan, aku kok nggak punya keterhubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, mungkin kau jemu berdoa karena kecewa dengan doa yang tidak dijawab. Siapa di sini yang doanya belum dijawab? Boleh angkat tangan, ntar saya doakan. Jangan malu-malu, siapa yang doanya belum dijawab? Oh, siapa yang doanya sudah dijawab? Loh, kalau sih angkat tangan, ini ragu-ragu. Pak, enggak tahu dijawabnya besok atau nanti, Pak, saya enggak tahu ya. Loh, ini serius saya ngomong. Rasa di mana saudara kecewa karena doa enggak dijawab. Yang ketiga, yang keempat, kesulitan dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ada loh orang kalau ditunjuk berdoa, ya Pak Yusuf ya, dulu enggak bisa ya, jangan saya. Sawangannya kok angel ya ngomong sampai Tuhan begitu ya. Tapi ngono nek wis iso ngerti carane, aku sing doa. Bahkan kalau Anda perhatikan saya berdoa, doa saya itu doa paling cepat, kilat cepat, padat saudara itu. Enggak bertele-tele. Justru orang yang berdoa bertele-tele itu saya curiga, dia enggak kenal Tuhan. Kalau Anda kenal Filipus Edi, Anda enggak perlu cerita macam-macam walor ngidul. Oh kamu itu ganteng loh Pak Gembala. Iki opo gitu tujuannya saudara. Ternyata ujuk-ujuk setelah muter-muter, aku nyelang mobilnya ya. Lah. Habis muji, ternyata nyelang mobil. Tapi kalau kenal Filipus, tinggal ngomong, Pak Gem saya pinjam mobil, selesai. Saya pun gak akan nanya macam-macam saudara. Pak Gem saya pakai ruangannya, oke pakai saja, silakan. Jadi kalau Anda kenal Tuhan, maka saya percaya Anda tidak akan punya kesulitan berkomunikasi. Katakan amin. Perasaan malu dan tidak layak. Ada orang gak berdoa karena apa? Perasaan malu, banyak dosa. Halo, wis lama gak ke gereja? Atau yang berikutnya, kurangnya pengajaran tentang berdoa dan contoh. Makanya lewat banyak kesempatan saya selalu mengajar saudara, terutama di malam ini saya mau ngajar saudara tentang berdoa. Lalu berikutnya, kehidupan yang terlalu fokus pada duniawi. Gitu. Pagi sampai malam mulai jam 3, golek duit aja saudara. Ya. Halo, sampai gak punya waktu. Fokus kepada dunia. Saudara masuk di mana? Dari semua ini, saudara masuk di mana? Perasaan yang tidak berhasil, yang tampak, kurangnya pemahaman tentang doa.
Dari sekian alasan ini, apa yang menjadi alasan Anda tidak berdoa? Enggak usah dijawab, ini bukan kuesioner. Tapi Anda tahu, ada beberapa poin di sana yang menjadi alasan kenapa kita enggak berdoa. Kita lanjut bacaan kita, ayat yang kedua. Lukas pasal 18 ayat yang kedua. Katanya, jadi Yesus mengajar dengan perumpamaan. Nanti saya akan terangkan kenapa pakai perumpamaan. Ya, kadang-kadang saya pun juga pakai ilustrasi, pakai kabel, pakai apapun di tempat ini. Ilustrasi saya pakai sepeda, saya pernah juga buat di sini. Nah, mengapa dikatakan katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Perhatikan sama-sama. Kota dalam perumpamaan tentang doa, Yesus memakai perumpamaan yang pertama yaitu hakim yang tidak takut akan Allah. Anda bisa bayangkan dulu sebentar, hakim yang gak takut akan Allah itu kira-kira seperti apa? Beberapa minggu yang lalu di media sosial kita diperlihatkan bagaimana seorang pengacara naik di atas meja persidangan, saudara. Lalu kemudian ditanya, kenapa kamu bisa naik ke situ? Kamu tidak menghargai persidangan. Jawabannya apa? Tiba-tiba saya naik. Loh, enggak ono ceritanya tiba-tiba saya naik. Berarti dia nggak sadar dong waktu dia menjadi pengacara. Anda perhatikan. Ya. Hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Anda bisa bayangkan hakimnya modelnya kayak apa, saudara? Sakarpe dewi. Kalau di media sosial Anda bisa bayangkan seperti apa kira-kira modelnya. Dan di kota itu dikatakan, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Berhenti sampai di sini. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan kita yang membutuhkan pertolongan itu diumpamakan seorang janda. Ingat janda dalam peraturan Yahudi itu seorang yang tidak memiliki tudung satu. Dia tidak memiliki pelindung. Dia tidak ada yang menolong. Jadi seorang janda yang dalam banyak pengajaran Tuhan Yesus, kita harus memperhatikan janda-janda, itu bukan janda kembang yang dimaksud saudara ya toh. Tapi janda yang benar-benar, janda yang membutuhkan orang yang benar-benar tidak mampu, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya pelindung, tidak punya pembela. Dan dikatakan di situ beberapa waktu lamanya hakim itu menolak ayat 4. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja, perhatikan kata terus saja, ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 2 sampai ayat 6 ini mengajarkan kepada kita. Seorang hakim, kenapa hakim digambarkan, dikatakan, kenapa dalam perkara ini dikatakan ada hakim, ada janda. Hakim itulah seorang yang memutuskan perkara. Seorang yang punya kuasa untuk membela atau tidak membela. Saya kasih pengertian kepada saudara. Nah, janda ini sementara seorang yang tidak berdaya, tidak punya kemampuan, tidak ada yang diandalkan, tidak punya apapun yang diandalkan. Cuman satu, dia harus datang kepada hakim itu. Dan kebetulan hakim itu seorang yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati manusia. Anda bisa bayangkan, yang satu punya kebutuhan, yang satu tidak membutuhkan. Yang satu sangat memerlukan pertolongan, yang satu sak senengku, sak karepku. Tapi pada akhirnya dalam kisah ini, dalam perumpamaan ini, janda yang terus menerus datang. Kenapa saya katakan terus menerus? Karena Alkitab mengatakan dia terus saja datang. Berarti apa? Janda ini enggak jemu. Dia tahu hanya hakim itu yang bisa menolong perkaranya. Hanya hakim itu yang bisa membela aku. Hanya hakim itu yang bisa memenangkan perkaraku. Sekalipun dia enggak takut akan Allah. Sekalipun dia enggak hormat sama saya. Tapi dia satu-satunya yang bisa menolong aku. Dan janda ini akhirnya dapatkan pertolongan. Enggak mudah loh.
Karena ini hakim gak takut akan Allah loh. Ini hakim gak takut sama manusia. Anda perhatikan ada banyak kasus di tanah air ini. Ada banyak kasus hukum yang kita sama-sama tahu. Sulit untuk dimenangkan. Ya, bahkan kita juga diperlihatkan bagaimana hakim-hakim yang tidak takut akan Allah. Sampai nyimpen uang 1 triliun saudara. Sampai nyogok perkara jelas-jelas itu membunuh, melindas dengan mobilnya loh saudara. Sampai bisa diputuskan tidak membunuh. Bayangkan ini hakim kan cukup sulit ini bagi seorang janda dapatkan pertolongan. Tapi karena janda ini tahu hakim itu satu-satunya yang bisa menolong, maka dia datang. Ini perumpamaan loh saudara. Yesus sedang menyampaikan sebuah perumpamaan. Maka perhatikan ayat yang ke-6. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ini perhatikan baik-baik. Hakim itu berkata begini. Sekalipun aku tidak takut, ayat 4 ya. Sekalipun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Jadi orang yang terus datang, orang yang terus datang, orang yang terus datang. Itu menyusahkan. Tapi jangan salah, ini perumpamaan ya. Makanya ayat 6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Coba ayat 7 tampilkan. Ayat 7 mengatakan begini. Tidakkah Allah, sama-sama dibaca ya, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Yang apa? Siang malam berseru kepadanya. Terus, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara perhatikan ini ayat. Jadi kalau ada, maaf ya, pengajaran yang mengatakan, Tuhan menjawab doa dengan 3 cara, ya, tidak, dan tunggu. Itu enggak alkitabiah. Karena Tuhan tidak pernah menunda. Makanya berkali-kali, dimanapun saya khotbah, saya pasti akan agak merasa jengkel, saudara. Dengan pengajaran-pengajaran yang gak bersumber dari Alkitab. Lalu jemaat itu dibuat percaya bahwa Tuhan caranya menjawab itu ya, tidak, dan tunggu. Apakah Tuhan seburuk itu? Kenapa kita itu selalu menuduh Tuhan yang menunda? Kenapa kita gak pernah mengoreksi diri kita sendiri? Yang menjadi penyebab daripada tertundanya sebuah jawaban. Dari Tuhan tidak pernah menunda. Hakim yang dikatakan hakim yang untouchable, saudara. Tapi karena janda ini tahu dia yang bisa menolong, dia yang bisa membela. Karena hakim, saudara. Dan itu hakim satu-satunya di kota itu. Maka apapun yang menjadi penolakan dari hakim itu, janda itu terus menerus datang minta tolong. Saya pernah kasih gambaran tuh, ngebel rumahnya, ditolak, dikeluarin anjing, begitu mungkin dikejar sewek-suwek, sanggulin brodol saudara. Tapi besok dia datang lagi, besok dia datang lagi, besok dia datang lagi, besok dia datang lagi, besok dia datang lagi. Kenapa? Karena janda ini tahu hanya hakim itu yang bisa menolong. Amin. Sekarang pemahamannya, apakah engkau percaya Tuhan yang bisa menolong saudara? Enggak mudah. Kalau kamu masih punya uang, enggak mudah. Serius. Kalau kamu masih punya teman yang bisa diandalkan, enggak mudah kamu percaya hanya Tuhan. Saya berani ngomong ini karena apa? Saya ngalami saudara. Saya punya uang, tapi saya tetap berdoa sama Tuhan. Saya punya teman yang bisa menolong, tapi saya hanya mengandalkan Tuhan. Itu loh. Kenapa saya katakan, saya selalu merasa enggak punya apapun yang sekarang ini ada, itu bukan punya saya, punya Tuhan. Makanya apapun, dalam pergumulan apapun, selalu lutut saya ini jadi andalan. Saya selalu datang sama Tuhan. Kalau misalnya Anda butuh 1 juta, di rekening Anda ada 10 juta, Anda berdoa enggak? Halo Pak Erik, kalau di rekening ada 10 juta, Anda perlu 1 juta, kira-kira Anda berdoa enggak? Enggak berdoa.
Pak Erik ini sahabat saya, saudara ya. Saya kedatangan kehormatan ini agen asuransi yang terkenal, saudara itu. Sahabat baik saya, tiba-tiba muncul. Saya pikir yang khotbah dia, enggak, ternyata dia mau datang aja. Nah saya mau katakan, kalau Anda punya uang 10 juta di rekening Anda, lalu Anda butuh 1 juta Pak Beni, kira-kira Pak Beni berdoa enggak? Ngapain berdoa? Oh di rekening ada kok 10 juta. Ini loh yang saya mau kasih gambaran kepada saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang, ini kalimat ini jelas loh, ini Yesus ngajar loh. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan? Garis bawahi, orang-orang pilihan. Siapa di sini orang-orang pilihan? Saudara harus sadar, aku ini umat pilihan. Jadi kalau umat pilihan itu pasti ada privilege dari Tuhan. Amin. Yang menjadi persoalan, apakah kamu terus datang sama Tuhan? Ada banyak orang lo berdoa, pikirannya nggak ke Tuhan lo. Misal Tuhan lembutkan hatinya, lo ngapain? Kadang-kadang kalau kita berdoa waktu nggak bawa STNK, nggak bawa SIM gitu ya. Ayo di jalan Anda naik motor, naik mobil, lali gak nggo dompet, ono cegatan, apa yang saudara doakan? Tuhan, butakan matanya. Ini bahaya loh ini, ayo. Dosa lo Anda loh. Nek buta temenan. Ayo kon, sopo sing melekno. Nyelok Pak Gembala itu melekno mana, enggak begitu saudara. Saya pulang loh, enggak bawa dompet, pulang saya saudara. Sekalipun saya punya fotokopi KTP saya, SIM saya sama STNK saya, enggak bisa saudara. Mana STNK-nya? Iki Pak, dalam berupa foto, enggak bisa. Saya pulang. Karena enggak tenang saudara. Sekalipun, alah kalau polisi sementing enggak ngelanggar. Enggak tenang loh, deg, 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 deg. Ada di sini yang enggak pakai plat nomor tetap tenang hatinya. Enggak bawa STNK tetap tenang. Enggak bayar pajak tetap tenang. Nah ini perlu dicek saudara itu. Berarti Anda enggak punya rasa takut sama Tuhan. Sorry. Tidakkah Allah akan membenarkan? Waktu saya baca ayat ini saudara. Makanya saya begitu yakin Tuhan itu pasti sanggup menolong kehidupan kita. Masalahnya itu ada di kita, bukan di Tuhan. Lihat ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera. Perhatikan, diulang lagi. Dalam penulisan Yunani, kalau diulang 2 kali kalimat itu berarti serius Tuhan itu. Dikatakan di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan? Di ayat 8, aku berkata kepadamu, Tuhan akan segera membenarkan. 2 kali loh diulang. Kata membenarkan itu mengiyakan, menjawab. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa saudara? Iman. Kita sudah belajar tentang iman. Iman itu apa? Kebenaran firman yang dipegang. Percaya itu apa? Melakukan kebenaran firman itu. Itu kuat banget. Siapa tadi yang melihat tempat Anda hujan? Semua kayaknya hujan. Anda cek di BMKG, hujan sampai jam berapa? 22, jam 10 malam. Saya dibuka pintu garasi rumah saya. Kan saya masukkan burung saya. Habis kasih makan jangkrik, dia diangin-angin sebentar, sejam. Oh gerimis, saya masukkan. Saya tutup pintu. Saya belum doa. Saya cek BMKG. Perasaan gak ada hujan tadi, kok tiba-tiba gambarnya hujan. Status saya, hujan lewat dulu dong. Pindah dulu dong. Supaya kami, hujan berhenti dulu dong, supaya kami bisa worship night. Cuma begitu. Saya enggak seperti kebanyakan pendeta, Tuhan Yesus tolong. Enggak pakai saudara. Anda berkata dalam hati, Tuhanmu akan dengar apa yang kamu katakan. Itu kunci. Nah saya ingin ngajari saudara, bukan gini loh, bukan berpijak di antara bumi dan langit. Saya ingin mengajarkan kepada saudara, Yesus memberikan perumpamaan ini agar murid-muridnya memahami betapa pentingnya doa yang tekun dan iman yang tidak digoyahkan. Coba kembali ke slide.
Yesus memberikan perumpamaan ini agar murid-muridnya memahami betapa pentingnya doa yang tekun dan iman yang tidak goyah. Perlu loh saudara punya ketekunan dalam doa. Ya. Tidak harus masuk ke dalam ruangan Anda berdoa sungguh-sungguh, enggak. Nanti saya terangkan bagaimana cara saudara bisa membangun kedekatan sehingga Anda merasa enak ketemu dengan Tuhan kapanpun. Lewat kisah janda yang tidak menyerah dalam meminta keadilan kepada hakim yang tidak takut akan Allah, kita belajar bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan doa dan iman yang kuat. Dalam kehidupan yang kita jalani, Tuhan mau jelaskan bahwa Dia pribadi yang baik. Katakan sama-sama, Dia pribadi yang. Kisah tadi ingin menunjukkan kepada kita, kalau hakim yang untouchable tadi aja bisa dikalahkan, bisa disentuh, bisa diubah hatinya, apalagi Tuhan kita baik. Amin. Saudara punya Tuhan yang baik. Katakan, Tuhanmu itu baik loh. Sing temen, Pak Jimmy, temen loh, Tuhanmu baik. Minta malam ini sembuh total. Amin. Kalau perlu setelah nanti lebaran gak usah operasi. Ginjal yang baru diberikan oleh Tuhan. Masa lalu menjadi masa lalu. Jangan selalu ngomong, ini karena akibat masa lalu. Stop. Ketika kamu percaya kepada Yesus, jangan pernah lagi membicarakan masa lalu. Bicarakan masa depan. Makanya kalau Anda bergaul dengan Filipus, Filipus tidak pernah ngungkit-ungkit masa lalumu. Seperti Yesus gak pernah ngungkit-ngungkit masa lalumu. Yang paling penting begini, kalau kamu kenal Filipus, ayo sama-sama kita maju. Ojo sama-sama maju terus bareng ngono kon mundur maneh, ya itu gak oleh. Sekali maju tetap maju. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi saya gak pernah ungkit masa lalu, Yesus pun juga gak pernah ungkit masa lalu. Yesus gak pernah mempermasalahkan wanita yang menyekatnya dengan minyak air mata dan minyak narwastu. Yesus gak pernah mempermasalahkan. Karena Yesus melupakan masa lalunya. Karena Yesus melihat wanita ini telah berubah. Berani memberikan yang terbaik. Makanya salah satu ciri seorang yang dipulihkan adalah murah hati. Sama-sama katakan. Karena apa? Karena dia beroleh kemurahan. Bentuk kemurahan hati apa? Bisa mengampuni orang lain. Siapa yang belum bisa mengampuni? Kalau Anda belum bisa mengampuni orang lain, maaf ya, jangan minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan tidak akan kasih. Saya ulang, kalau Anda sudah menerima pengampunan dan Anda tidak bisa mengampuni orang lain, jangan minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan gak akan kasih. Dari mana saya ngomong? Ada ayatnya, coba tampilkan sebentar. Sebelum saya lanjutkan, kok tiba-tiba di sini saya harus berhenti. Yakobus 5 ayat 16, perhatikan baik-baik. Saya ini sedapat mungkin, tidak pernah mau ada konflik di hati saya, termasuk dengan istri saya. Pasangan itu beda pendapat kan bisa? Bisa. Tapi saya memilih untuk terus, aku terima perbedaan pendapat ini. Aku tidak mau mempertajam. Supaya apa? Supaya doaku jangan terhalang. Jadi pasanganmu itu bisa menjadi pembuka pintu sorga, juga menjadi penghalang berkat hidupmu. Loh, kok iso ngono Pak? Engko tak terangno sih ya. Yakobus 5 ayat 16 dulu. Mumpung ini ono bojoku, aku nanti kalau ayatnya salah aku minta sama dia, pasti dia akan bukain. Yakobus 5 ayat 16, sama-sama dibaca 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling, sampai di sini. Kata saling ini bukan begini saudara. Bukan kamu menyelesaikan doamu misalnya, suami pernah selingkuh ngaku sama istrinya, itu salah. Mengaku dosa itu enggak begitu. Kata ini itu bukan artinya begini. Oh kalau saya salah, saya ngaku sama istri saya telah berbuat dosa begini. Belum tentu istri saya itu bisa menerima pengakuan dosa. Ingat ya, manusia sehebat apapun, serohani apapun level imannya, dia belum bisa menyimpan dosa orang lain. Mendengar. Makanya Paulus katakan, menyebut saja salah satu dosa itu merupakan kekejian bagi saya. Itu kata Paulus. Makanya kalau konseling kepada hamba Tuhan, Anda jangan open. Ya open boleh, tapi jangan milih hamba Tuhan. Dosamu nanti, ambek wedokan ndi kon, Gang piro, jenenge sapa, ono foto nita. Iku jeneng gedung konseling itu.
Itu memindahkan masalahmu kepada pendeta. Nanti pendetamu punya masalah. Kalau mengaku dosa itu sama Tuhan kepada pasangan, tunjukkan buah pertobatan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, lalu dikatakan supaya kamu sembuh. Jadi pemberesan dalam hati kepada Tuhan, kepada orang lain, bereskan hatimu, nggak ada simpan pahit. Jadi kamu ngaku dosa sama Tuhan, kamu dengan orang lain beres. Misalnya kamu berdosa dengan pasanganmu, ngaku sama Tuhan, kepada pasanganmu beres, hidup damai, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Itu maksudnya. Lalu dikatakan, dan doa orang yang benar. Benar itu bukan di mata. Cari benar itu di mata Tuhan. Amin. Ojo cari benar, kudu benar aku di depan Pak Gembala. Enggak usah, Anda mesti benar di mata Tuhan. Kalau Anda benar di mata Tuhan, Anda yang diberkati, bukan gembalamu yang diberkati. Jadi dikatakan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar apa? Jadi doanya orang benar itu besar kuasanya kapan? Pada waktu posisimu benar. Sekarang kita buka 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus atau 2 Petrus? 1 Petrus 3 ayat 7. Maaf. Saya tunjukkan pria-pria di sini. Kenapa sih usahamu, pekerjaanmu, apa yang kamu kerjakan tuh gak berhasil? Jangan buru-buru nyalakan. Mungkin ada orang yang gak seneng sama saya. Mungkin ada orang yang kirim guna-guna. Nanti dulu, stop dulu ya. Coba cek ayat ini. Coba sama-sama dibaca, suami-suami ya, pria-pria di tempat ini, suami saja, suami. 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah apa? Bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia. Sama-sama katakan, yaitu kehidupan. Supaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Clear. Anda kalau baca ini saya senang loh saudara. Bukan supaya saya senang disenengin ibu-ibu, enggak saudara itu. Karena ini ayat mengajarkan pria-pria itu harus hidup bijaksana. Halo. Bijaksana dengan istrimu. Jangan kamu baik kepada temanmu tapi kamu enggak baik dengan pasanganmu. Kamu terlihat bosi di depan banyak orang tapi kepada keluargamu kamu enggak bosi. Kamu suka traktir kepada orang, tapi kepada pasanganmu, keluargamu, kamu gak pernah traktir. Beda sama saya, semua orang saya traktir, saudara itu. Masalahnya kapan Anda ngajak ngopi saya, itu aja. Ya toh, puji Tuhan. Kalau saya begitu, saya gak cuma baik kepada orang lain, kepada istri saya. Baik saya. Murah hati kepada semua orang. Itu sebabnya saya mau katakan, doamu ketika kamu tidak bijaksana sama pasanganmu, kamu tidak menghormati pasanganmu. Bijaksana dan menghormati. Katakan bijaksana dan menghormati. Coba Anda cek sendiri. Nanti ini ada khotbah tersendiri. Saya ingin nanti Bu Gembala yang sharing. Supaya dia bisa menceritakan seperti apa sih suaminya itu. Yang selalu memuji-muji dirinya sendiri gitu ya. Haleluya, kembali ke poin saya. Ini masih banyak loh, 1 jam, ini udah setengah jam. Ini baru pendahuluan, belum masuk ke isi saudara ya. Dalam kehidupan yang kita jalani, Tuhan mau jelaskan bahwa dia pribadi yang baik, tidak seperti hakim yang lalim. Ingatlah, Tuhan datang memilih kita, untuk menebus kita. Membebaskan kita adalah untuk membangun hubungan. Saya ulangi, ingatlah Tuhan datang memilih kita, menebus kita adalah untuk membangun hubungan antara Tuhan dengan orang percaya. Tuhan itu membangun hubungan. Ketika dia pulihkan kita, dia pilih kita, satu, dia itu pengen bangun hubungan. Dalam hubungan itu kita bisa mendapatkan apapun yang diperlukan. Ingat, ketika Tuhan menebus saudara, Tuhan itu mau buat hubungan dengan saudara. Supaya kamu mendapatkan semua yang baik. Mendapatkan semua yang terbaik. Kita lihat beberapa ayat ya. Saya senang ini, ada 3 ayat, dikatakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ayat ini itu jelas banget, Yohanes 14 ayat 6, aku jalan kebenaran dan, ini bukan cuma bicara keselamatan Bapak Ibu.
Yesus bangun hubungan bukan cuma supaya kita dapatkan keselamatan. Supaya kita didapatkan semua yang terbaik dari Tuhan di jalan itu. Ya, saya sampai pinjem kalimatnya Elia Mirion. Ya, saya sempat underestimate dengan dia, saudara ya. Sempat underestimate. Tapi setelah saya gali semua wawancaranya, itu konsisten dia. Beda dengan yang lain-lain. Yang lain-lain itu enggak konsisten. Ini konsisten loh saudara. Dia ketemu dengan siapapun, ngajarnya ditanya model apapun. Dari berbagai macam jurusan saudara. Berbagai macam jurus pertanyaan saudara. Itu nyambung semua. Dan saya kan juga belajar. Saya pinjem Elia Mirion, dia bilang ngomong begini. Jalan satu-satunya ke surga hanya lewat Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Wah, siapapun yang bantai dia di internet, dia jawab dengan kasih, tidak dengan kebencian. Itu saya salutnya sama dia itu di situ. Tidak ada kebencian satupun, sekalipun dia dimaki-maki orang, saudara. Di videonya itu dimaki-maki loh, live-nya itu dimaki-maki loh. Dia jawab, santai dia jawab. Dia tunjukkan, aku tidak perlu maki-maki kamu, ini loh kebenarannya ini loh. Dia tunjukkan dari berbagai macam jurusan, saudara, bayangin. Tidak tahu dia sekolahnya di mana, saya juga nggak tahu. Tapi apakah hikmah dari Tuhan, saya pasti percaya itu hikmah dari Tuhan. Ya, saya nggak bisa seperti dia, tapi saya percaya dia dipakai Tuhan dengan caranya dan pada zamannya di masa-masa kesesatan yang begitu sesat hari-hari ini, saudara ya. Kalau Anda nggak bisa membedakan, itu benar-benar tersesat ya. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kalau saya tambahkan saudara, di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku apa? Tinggal itu artinya diam. Kata diam itu, kata tinggal itu bukan cuman, ya aku ingat, aku tahu, bukan. Kata tinggal itu berarti memprogram kehidupan kita. Jadi setelah kita ada di dalam Tuhan, lalu firman Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan kita. Baik itu dari khotbah, baik itu dari bacaan firman. Lalu firman itu memprogram kehidupan kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budi. Jadi pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan, lalu firman itu tinggal, kita renungkan, kita baca, kita lakukan, kita baca, renungkan, lakukan, kita baca, renungkan, lakukan, itu memprogram, itu mentransformasi kehidupan kita. Maka seperti Roma 12 ayat 2 bagian terakhir, maka kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Coba tampilkan Roma 12 ayat yang kedua. Maka kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang apa? Sempurna. Anda harus punya pengertian itu. Jadi Kristen itu bukan cuman ke gereja, beribadah, nyanyi, kasih kolekte. Enggak begitu. Harus ada yang dirubah dari kehidupan kita. Makanya firman itu buku satu-satunya yang memandu kehidupan kita supaya kita ini menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan berarti terus kalau kita jadi orang Kristen enggak boleh bekerja secara sekuler. Boleh. Justru kalau kita kerja secara sekuler, tapi dengan pemrograman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang sekarang ini sedang kita bicarakan di bulan ini, yaitu pribadi yang berintegritas. Jadi firman yang kita baca itu bukan cuma untuk gagah-gagahan, rohani-rohanian, bukan untuk sebuah pamer rohani bahwa aku tahu firman, aku ngerti firman, aku lakukan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya kamu bisa mengalami jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah. Coba tampilkan Yohanes 15 ayat 7 full ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu sudah syarat dari Tuhan. Kalau kamu ingin menerima utuh dari Tuhan, maka hiduplah seperti yang Tuhan mau. Amin, saudara. Saya enggak ingin jadikan saudara itu orang-orang yang aneh di muka bumi. Enggak. Justru kita ini harus jadi manusia rohani dalam segala keadaan. Apakah bisa? Bisa.
Kata sempurna itu teleios, bukan apa ya? Bukan tidak tersentuh, bukan berbeda dalam banyak hal. Anda itu menjadi dewasa itu sempurna. Ketika bayi lucu, setahun, 2 tahun lucu. Tapi kalau 20 tahun bayi terus, ini gak lucu. Medeni. Paham? Paham saudara? Loh, kalau setahun 2 tahun lucu. Tapi nek 10 tahun, bayi terus. Ngeri saudara. 30 tahun, bayi terus. Jengkel no mae. Nyusu ae iki. Kapan le kon kerja le 30 tahun wisan. Halo. Kekristenan tuh begitu. Umurmu tidak bisa menjamin itu kedewasaan rohanimu. Amin. Oh, umurku swida, aku ngerti semua firman Tuhan. Ngerti kok mari ngono khotbah iki to ayat iki to, aku ngerti kabeh. Ada orang nggak ke gereja di BMC? Aku tahu, aku bisa bedek ayat-ayat ini dipakai Pak Gembala. Waktu saya tanya, kenapa Anda ke gereja? Lah khotbahmu bisa dibedek. Oke, baik. Kalau kamu bisa bedek khotbah saya, kenapa hidupmu nggak berubah? Kenapa keadaanmu nggak berubah? Saya ngomongnya keras loh saudara. Kamu nggak ke gereja BMC nggak apa-apa. Kamu bisa bedek ayat-ayat yang saya pakai. Tapi pertanyaannya begini, apakah hidupmu diubah oleh firman yang bisa kamu bedek? Saya nggak sombong saudara, serius. Hidup itu melakukan firman, bukan tahu firman. Bukan seberapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa banyak yang kamu kerjakan dari yang kamu tahu. Itu yang menentukan. Paham ya? Sorry ya. Karena ini memang growing, materinya growth, jadi saya nggak bisa seperti khotbah pada umumnya. Lanjut, yang ketiga, marilah semua yang letih lesu dan berat, aku akan beri kelegaan. Jadi Tuhan itu bangun hubungan ketika dia menyelamatkan saudara, yang dibangun itu hubungannya dulu. Makanya ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, supaya berdoa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, nanti kalau saya ada, ayo kita berdoa, wah saya pasti semangat. Ya, toh, kalau kita, mari ada perjamuan kasih, wakai saudara itu. Ayo kita berdoa, sepi saudara. Karena apa? Takut. Ya, Oke, good. Yang pertama sekarang, masuk dalam poin yang ingin saya bagikan. Dari pelajaran tentang doa, iman, dan ketekunan, yang pertama dari Lukas 18 ayat yang pertama, Tuhan mengendaki kita itu bertekun dalam doa. Amin. Dikatakan, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan menginginkan kita untuk selalu berdoa bukan hanya ketika ada masalah. Berdoa dengan tidak jemu-jemu memiliki arti, yaitu memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Saya ingat ada satu ayat, coba ditampilkan ya, tiba-tiba saya ingat. 1 Korintus 10 ayat 13, ini kan ayat yang bisa dibedek kan, gitu loh. Tahu maksud saya kan? Anda bisa bedek ayat ini kan? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Coba tampilkan, ini keren ini ayat. Makanya saya nggak pernah takut berdoa saudara ya. Saya nggak pernah takut punya masalah. Ya, seperti 13 Maret persoalan yang 5 tahun akhirnya Tuhan selesaikan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Angka 13 Maret itu bukan kebetulan, saya juga nggak minta. Tapi Tuhan kasih tanda. Karena ini anakku yang selalu disakiti ini, pas ulang tahunnya aja tak kasih hadiah ini. Wah keren banget saudara. Saya bisa nyanyi, ada kemenangan besar di tempat ini. Wah itu lagu saya itu, ada kemenangan besar. Itu ada lagunya loh saudara, tahun 96 ya kita rekaman waktu itu. Baik, pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah yang kamu alami ialah masalah-masalah apa? Bisa katakan masalahmu biasa? Bisa katakan masalahmu biasa? Tapi kok ngomong mati aku? Mateng kon? Skulino, repot nih skulino. Halo, saudara,
Coba kalau Anda punya masalah, apa yang refleksi apa? Interaksi apa yang kira-kira muncul pertama kali? Mate kon. Yopo iki mumet iki ndasku gitu. Halo. Padahal Tuhan ngomong, masalahmu itu bisa enggak Anda melihat masalah segede itu, saya enggak tahu ukurannya ya. Anda melihat masalah itu biasa. Siapa yang bisa angkat tangan dulu, saya pengen tahu. Temen yo, sesuk ojo mana statusnya mati aku yo, mateng kon ya. Halo. Ya tadi pagi saya sedikit sedih saudara ya. Sedih, status saya di jam 8 pagi, jam 7 pagi, itu status nangis saya saudara itu. Nangis, kenapa? Dia itu temen zaman waktu saya masih pelayanan lintas kota dalam provinsi saudara itu. Yaitu Jember. Nah dia itu adalah kayak seperti kalau di pastorinya Betani Jember itu, dia itu yang bagian bukain pintu. Kalau saya ngomong cleaning service, enggak saudara. Karena dia bukain pintu, nemenin saya, belikan makan saya begitu. Bahkan ketika saya menikah, lalu kalau kita mampir ke sana, Harno ini saudara yang bukain pintu saudara ya. Bukain pintu pastori. Pak Filipus mau apa, mau disediain apa, mie goreng apa. Dia masain saudara. Dan baik saudara. Dan setelah saya jadi gembala, kami masih terhubung. Setiap bulan pasti cerita pelayanannya. Dia udah gak di GBI Betani Jember lagi, enggak. Tapi dia sudah melayani di mana di Banyuwangi. Dan dia terhubung di sini loh, live-nya kan ada Suharno itu, Timothy Suharno itu namanya. Nah, dia selalu ikut. Nah, saya itu kok sudah, karena banyak pelayanan sampai lupa. Kok lama ya Suharno ini gak menyapa saya ya? Tak cek, fotonya sudah ada. Tapi dia masih centang 2. Tapi gak dibaca sejak November. Centang 2 sejak November. Lalu saya telepon, yang ngangkat istrinya. Halo, shalom Pak Pendeta. Pak Harno ada? Loh, Pak Pendeta enggak tahu. Sudah tanggal 15 November dia meninggal. Nangis saya saudara. Saya nangis, saya ngobrol sebentar, saya minta foto-fotonya, saya nangis. Saya tutup. Saudara, ketika hubungan tuh putus tuh rasanya nggak enak loh saudara. Nah makanya saya dalam hubungan ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ketika hubunganmu terputus itu nggak nyaman loh. Tuhan juga begitu, ketika kamu yang diharapkan terus terhubung, tiba-tiba kamu nggak bangun hubungan dengan Tuhan, itu putus loh. Pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu menghadapi masalah itu melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu menghadapinya, Ia akan memberikan kepadamu apa saudara? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan Tuhan yang menanggung, kamu dapat menanggungnya. Karena apa? Kamu terhubung dengan Tuhan, Tuhan kasih pertolongan, Tuhan kasih pembelaan, Tuhan kasih solusi sehingga kamu dapat menanggungnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, berdoa dengan tidak jemu-jemu berarti memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ketekunan dalam doa menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa. Amin. Jadi terus-menerus berdoa itu menunjukkan bahwa kamu percaya Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab doa. Itu yang kami lakukan. Hari ini kami sedang berdoa untuk persiapan pembangunan Bukit Doa Prigen, saudara ya. Jadi setelah Lebaran kami fokus ke sana, saudara itu. Karena saya ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita awal. Ya, karena lama setelah pandemi kita nggak ngurusin lagi ya. Karena mau nggak mau saya mesti fokus kepada pembangunan di gereja ini. Ya saya rasa bulan ini sudah selesai tugas saya. Maka saya punya tugas sendiri untuk menyelesaikan Bukit Doa. Supaya nanti kalau saya mati itu bisa menjadi sebuah rumah buat gereja ini. Semua orang bertemu di sana, menyembah Tuhan di sana. Dan kenapa saya sangat yakin tempat itu akan menjadi tempat yang sangat bagus saudara. Karena kalau menurut istilahnya orang Chinese begitu, itu menghadap gunung, saudara itu. Kalau rumah itu menghadap gunung atau sebuah rumah perbukitan menghadap gunung, itu artinya apa? Dekat dengan Tuhan. Itu katanya begitu, saudara itu ya. Tapi apakah percaya tidak? Tapi saya juga percaya juga sih, saudara itu.
dekat dengan Tuhan begitu ya. Kalau Anda berdoa di depan gunung kan kayaknya bertemu dengan Tuhan begitu kan. Itu harapan saya. Nah, kenapa kita tetap berdoa? 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Kolose 4 ayat 2 mengatakan bertekunlah dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Lalu Roma 12 ayat 12 ini yang paling saya suka. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Apakah kita hanya berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan? Ataukah kehidupan doa menjadi sebuah hal yang kita lakukan secara konsisten? Jangan punya persoalan saja datang sama Tuhan. Tapi ketika tidak punya persoalan, Anda harus tetap tekun datang kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Saya suka itu Daniel, dalam Daniel 6 ayat 11. Kenapa rahasia Daniel itu hidupnya bisa cemerlang, gilang gemilang, selalu ketemu dengan jalan keluar? Karena dia punya kehidupan doa yang luar biasa. Orang kalau dekat dengan kekuasaan, dia dapat ancaman, gak perlu takut. Karena saya dekat dengan Tuhan, saya bangun hubungan bukan cuma pada waktu saya berdoa bersama dengan istri. Kesendirian saya, penyembahan saya nggak saya lakukan seperti kebanyakan orang harus di tempat yang tertutup. Saya kadang-kadang duduk nyembah. Saya bangun hubungan terus dengan Tuhan. Setiap kali ada pergumulan, saya selalu tanya Tuhan solusinya gimana. Kasih aku langkah, kasih aku jalan keluar, kasih aku hikmat. Mesti menyelesaikannya bagaimana. Itu terus tanya sama Tuhan. Sehingga selalu ada ide-ide segar di dalam kepala saya. Termasuk tema untuk tahun depan, saudara. Tidak terasa ya, April besok itu ulang tahun gereja BMC yang ke-33. Ya, 33 ya. 33 atau 34 ya? 33 kayaknya, 33 benar. 33. Temanya apa? Setelah level up in Christ. Saudara nggak mudah loh menentukan arah gereja ini kemana, saudara. Wah, ditanya sama Resa, Pak Gembala hari Minggu. Pak, untuk temanya ulang tahun gereja sekaligus visi tahun 2026 sudah ada. Langsung saudara, iso buyar kabeh saudara. Semua persiapan saya untuk April dan juga untuk Juni, saudara. Akhirnya saya fokus duduk diam di kaki Tuhan. Berdoa, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pertolongan, Tuhan kasih tuntunan, puji Tuhan. Tadi di grup leader sudah saya sharingkan, ya itu secara grand design, itu belum saya breakdown. Ya, sebentar mungkin malam atau besok itu udah langsung breakdown daripada seluruh materi sudah bisa selesai. Nah, saya itu orangnya seperti itu saudara. Tidak pernah menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan, tapi bawa dalam doa. Karena apa? Karena saya senang berdoa, karena Tuhan dari awal membangun hubungan, memilih saya supaya saya ini terhubung dengan Tuhan, supaya saya bisa mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Anda harus bangun hubungan. Anda punya pekerjaan baik, puji Tuhan. Anda punya jabatan baik, puji Tuhan. Anda punya keuangan yang baik, puji Tuhan. Harusnya doa menjadi jalur yang paling enak. Karena apa? Nggak ada beban. Beda dengan orang-orang yang keuangannya terbatas, nggak punya koneksi, lalu diajak untuk berdoa, kayaknya berat. Tapi kalau Anda menjadi orang yang semuanya serba mudah, berdoa harus menjadi sebuah lebih mudah lagi kepada Tuhan. Dibandingkan mereka yang sedang punya persoalan. Tapi saya katakan, Tuhan menyediakan 1 juta dengan 1 miliar. Itu sama mudahnya. Tuh kau no amin saudara. No? Sama mudahnya saudara ya. Serius, saya ngomong ini serius saudara. Sama mudahnya, kok gampang banget Pak. Ya makanya ikuti dulu sampai selesai ya. Nanti Anda akan tahu. Nah baik, yang kedua. Kita lihat. Dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-7, tadi ayat yang pertama, sekarang ayat yang ke-7. Kita belajar bahwa Tuhan pasti menjawab doa umatnya. Sama-sama katakan, Tuhan pasti menjawab doa umatnya. Anda harus punya keyakinan dulu, Tuhan pasti jawab doaku. Dari mana? Lukas 18 ayat 7. Bukankah Allah akan membenarkan
Orang-orang pilihannya. Enggak pernah salah ini ayat. Orang-orang pilihannya. Kalau saudara yakin bahwa saudara orang pilihannya, Anda tinggal menambahkan ketekunan ini. Berdoa, berdoa, berdoa. Kamu enggak tahu kapan jawaban itu datang. Bisa besok pagi, bisa besok lusa. Makanya di ayat yang ke-8 dari Lukas 18. Adakah iman ketika aku datang? Banyak yang terjadi begini, kita ini udah berhenti berdoa. Ketika Tuhan tidak menjawab, kita sedang berhenti berdoa. Tertunda. Siapa yang menunda? Tuhan, bukan kita. Makanya kalau Anda belajar doa dengan saya, agak sedikit beda dengan para seminar-seminar yang menyampaikan tentang doa. Karena mereka tidak punya pengalaman. Mereka hanya berdasarkan teori. Saya pengalaman dari apa yang ada dalam Alkitab. Hakim yang tidak peduli akhirnya memberikan keadilan karena ketekunan janda itu. Jika hakim yang jahat saja bisa memberi keadilan, betapa lebihnya lagi Tuhan yang baik dan yang adil. Tepuk tangan yang meriah. Hakim yang jahat saja, yang lalim aja bisa berikan keadilan loh. Apalagi Tuhanmu yang baik. Wow, keren. Amin. Kaki saya ini sakit saudara ya. Tapi udah saya nggak rasakan sakit saudara. Karena saya tahu Tuhan pasti memberikan lutut yang baru kepada saya. Saya terus gerak saja, sakit pakai gerak saja, nggak manja lagi. Karena saya yakin Tuhan sudah menyembuhkan. Dan memang Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan pasti menjawab doa umatnya sesuai dengan waktu dan caranya. Cara Tuhan tidak pernah sama. Jangan pernah pakai cara orang lain. Ya toh. Contoh begini, ini kadang-kadang kita ini suka menyamakan cara Tuhan. Misalnya Anda dengar kesaksian, lalu orang itu dapat suara Tuhan, buang obatmu. Wah, obatnya dibuang, kankernya sembuh. Saudara. Lalu Anda pakai, wah tak buang KB obatku ya, tak buang KB, mate. Sorry ya, Anda jangan pakai cara yang sama. Tuhan gak pernah bekerja dengan cara yang sama. Tuhan itu punya pola. Pola itu bukan cara loh ya, pola itu pattern. Ya saya sering kali omong, kalau Anda baca Alkitab, Anda jangan lihat Alkitab cuman true story. Tapi dia lihat Alkitab sebagai life story. Kalau Anda melihat Alkitab sebagai life story, maka di situ ada pola dan pattern yang harus Anda ikuti. Contoh, kalau Anda pengen mujizat kesembuhan, Anda datang, Anda percaya, Anda tunggu Tuhan jawab. Dia jawab. Jadi jangan pakai cara yang lain kalau enggak Alkitab ngomong. Mujizat air menjadi air anggur. Itu ada polanya. Ikuti perkataan Tuhan. Kalau Anda pengen mujizat, ikuti perkataan Tuhan. Jangan ikuti yang bukan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong begini, isi tempayan sampai penuh. Isi saja. Kalau Tuhan katakan, ampuni musuhmu, ya ampuni, jangan ditawar lagi. Seringkali kita menawar. Menawar itulah membuat polanya enggak jelas. Polanya jadi kabur. Sehingga jawaban itu jadi mundur. Siapa yang mundurin? Tuhan, bukan kita. Contoh, Anda punya ATM. Papamu kirim uang. ATM-nya biru. Kamu pergi ke mesin ATM, abang. Sampai untuk bungkuk. Papamu, duit papamu gak iso kon ambil. Kon ngamuk tok. Papa jahat. Tuh. Aku wis kirim, Duk. Iki lo bukti kirime ke rekeningmu. Jahat. Gak mau kasih aku. Loh, salah. Oke, kita sudah ada di ATM warna biru mesinnya. Pinnya papa ngomong, pinnya ini ya 14 04 04 14. Sak senengku 23 23 25 25. Sampai untuk bungkuk gak iso kon jukuk duitmu. Paham?
Saya kasih ilustrasi ini paling sederhana loh saudara. Kekristenan itu cuma butuh ketaatan. Katakan taat. Anda cuma butuh taat. Tuhan tidak nuntut yang neko-neko. Taat. Justru kata taat itu yang paling sulit dalam diri hidup manusia yang penuh dengan banyak kebutuhan dan teori. Makanya kalau Anda nyuruh saya, sesulit apapun tugas yang diberikan kepada saya, tidak pernah keluar dari mulut saya, kaiso. Selalu keluar dari mulut saya, bisa. Sekalipun ya mumet iki ya apa carane? Tapi tidak pernah ada dari mulut saya, tidak bisa. Bisa. Kapan selesainya? Pokoknya bisa, tak goleki carane. Tapi kalau orang belum sudah, gak bisa. Wah sudah, orang model ini susah untuk maju, percayalah. Kalau ada di grup Anda yang model begini, skipen dulu. Pupuk bawang. Ojo ditekek tim utama, cadangan ke-12. Karena apa? Ini gak akan membuat kamu maju dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaanmu. Oke. Kita lihat ayat pendukungnya saudara. Di mana Tuhan pasti menjawab doa. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Ia akan apa? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Wow. Tuhan itu yang menunggu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oh, senang banget aku. Ini loh, Matius 7 ayat 7 sampai 8. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan Tuhan itu selalu menjawab. Sama-sama dibaca, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan. Ketoklah, maka pintu akan. Tepuk tangan yang meriah. Kenapa pintu gak dibuka? Gak pernah ngetok. Kayak Pak Agus dulu kalau ke rumah saya, telepon saya. Pak Gembala di rumah? Ya, baik saya budal sekarang. Enak. Daripada gak tahu telepon, moro-moro ngebel, ting tong, ting lang, laku turun lantai loro, gak di lantai bawah saudara. Ya, namanya bel bunyi kring, kring, kring. Bunyi semua di itu di ruang makan, bunyi di garasi, bunyi di atas, bunyi. Ya saya turun. Kan turun itu perlu waktu saudara. Begitu tekan jobo, loh kok gak ada uang ini? Tak tutup jegrek. Baru WA, Shalom Pak Gembala. Pak Gembala ada di rumah tak? Saya tadi ngebel kok gak dibukakan. Wah lah emang nih saudara toh. Wis kecewa dulu. Tapi kalau saudara ngetok pintu, enten ono dilu. Paling gak asuku mesti jegok-jegok saudara. Nek gak jegok-jegok pasti manukku muni-muni. Kiu-kiu pasti muni itu dah. Izinkan saya turun. Jadi mintalah maka diberikan. Carilah maka kamu mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan. Yang terakhir saya akan tutup. Lukas 18 ayat yang ke-8. Yang terakhir. Iman yang bertahan sampai akhir. Yang Tuhan inginkan. Saya undang pemain musik untuk kembali. Yang ketiga, bagian ketiga dari Lukas 18. Eksposisi kita adalah. Tuhan inginkan iman yang bertahan sampai akhir. Katakan sama-sama. Iman yang bertahan sampai akhir. Karena apa? Tuhan berkata begini, akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati apa? Artinya apa? Tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan bisa menjawab kapanpun, tidak pernah kamu duga-duga. Siapa yang bisa menduga ketika pintu datang untuk memberkati gereja ini? Gak pernah diduga-duga saudara. Ketika kaca besar di depan itu bisa terbeli, itu bukan dengan uang kita, tapi ada orang yang memberkati. Saya juga gak kenal orang ini. 75 juta nilainya. Itu juga tiba-tiba, saudara. Gak ada kebetulan, gak ada yang kenal dengan saya. Yang kasih pintu 200 juta itu juga gak kenal sama saya. Yang kasih jendela 75 juta juga gak kenal sama saya. Tapi kenapa bisa terjadi? Ketika Tuhan mendapati iman itu ada padamu, Tuhan pasti akan menolong di waktu yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Yesus mencari orang yang tetap percaya meskipun doa mereka belum dijawab. Saya undang pemain musik WL Singer naik. Banyak orang menyerah dalam iman mereka ketika jawaban Tuhan tidak datang sesuai keinginan mereka. Iman sejati diuji dalam waktu penantian. Tampilkan 3 ayat pendukung dan saya akan selesai.
Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hendaklah ia meminta dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Saya nggak pernah bimbang loh minta sesuatu sama Tuhan. Termasuk hujan. Saya nggak pernah bimbang. Saya kemarin minta sesuatu saudara. Saya butuh memang sama Tuhan. Karena saya harus bayar sesuatu cukup besar. Saya nggak mungkin cerita kepada jemaat. Saya minta sama Tuhan. Tuhan kasih. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara. Jadi Tuhan ingin iman kita tetap ada dalam hidup ini. Sekalipun doa belum dijawab. Katakan amin. Nah, sebagai penutup, sebelum saya mendoakan saudara, ingat, Tuhan itu selalu menjawab doa. Sekarang tulis di HP Anda permohonan doamu. Ayo keluarkan HP-mu. Tulis di kolom note, atau tidak tahu, Anda biasa menyimpan pesan itu di mana? Coba di note, kalau di HP-mu ada note, tulis di situ satu permohonan. Semua berdiri sambil nulis ya. Sementara angkat sebuah pujian. Kupandang wajah-Mu ya Tuhan. Kupandang wajah-Mu dan berseru. Biar singer yang nyanyi sudah nulis ya. Pertolonganku datang dari-Mu. Anda tulis permohonan di HP-mu, di kolom note. Nah ini Bu Gembala nulis, nggak tahu nulis apa ini. Ayo nulis, ayo nulis permohonan. Harapan dalam hidup. Sebentar, supaya Anda konsentrasi. Saya kasih kesempatan ya. Ayo tulis. Tulis Pak Rudi. Ayo tulis. Tanggalnya, jamnya. Nanti saudara yang terjawab lebih cepat langsung kasih tahu ke Pak Gembala ya. Screenshot permohonanmu, lalu tulis kesaksianmu dari jawaban doa itu. Saudara, ada seorang istri yang berdoa untuk suaminya. Suaminya itu, dia ingin suaminya itu percaya Yesus. Dan itu sesuatu yang gak mungkin, karena apa? Suaminya kaya raya. Bahkan dia katakan begini, dengan hartaku ini, aku gak perlu lagi punya Yesus yang katanya bisa memberkati. Nah istrinya di khotbah itu, pada waktu saya sharing ini, 15 tahun yang lalu. Dia menulis di HP-nya, di BlackBerry-nya. Lalu sama-sama kita doakan. Anda tahu, tidak lebih dari 1 tahun. Suaminya bertobat bukan karena kehilangan harta. Justru 1 kali ketika dia ada di pekerjaan, dia lihat wajah Yesus. Di mobil, disetiri sopirnya, dia lihat wajah Yesus. Mau tidur, dia lihat wajah Yesus. Lalu dia penasaran, siapa kamu? Lalu dalam gambar itu dia mengatakan begini, ikutlah aku. Aku akan memberkati kamu lebih dari apa yang kamu bisa bayangkan. Lalu dia ngomong, aku sudah gak perlu apa-apa. Tunjukkan kepadaku kalau kamu bisa berikan sesuatu. Lalu dalam bayangan ini, dalam gambar di depan matanya ini, dia ngomong begini, kamu pengen ini kan? Dia sebut ada yang di kepalanya itu. Besok pagi akan ada di kantormu yang kamu perlukan itu. Anda tahu, dia sedang membayangkan dia pengen cincin berlian yang pernah dia pingini di toko itu, saudara. Anda tahu besok pagi salesnya itu tiba-tiba datang. Pak, saya kasih harga seperti penawaran Bapak. Padahal ini sudah nawar nggak dikasih-kasih, saudara. Tapi besok pagi itu diantar. Itu kejadian yang membuat dia percaya kepada Yesus. Dan waktu dibaptis, dia minta saya untuk membaptisnya. Dan hari ini menjadi pria, seorang laki-laki yang takut Tuhan, cinta Tuhan, bahkan memberkati kota Surabaya dengan apa yang dia punya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang senang dari saya adalah begini, doa ketika dinaikkan, Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Silakan angkat catatanmu, dekapkan itu di hatimu. Semua pejamkan mata. Kita angkat pujian ini. Kupandang wajah-Mu Tuhan. Kupandang
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Syadabataka para laba. Amin. Yes, karabasheke nama. Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Ku pandang wajah-Mu. Amin. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku. Yes. Dalam hidupku. Biar musik saja, keyboard, angkat lembut pujian ini. Dekap ya permohonanmu. Sekarang masing-masing ngomong sama Tuhan dari apa yang kamu tulis. Amin. Sekarang ngomong sama Tuhan. Yes. Kalau permohonanmu suami istri itu sama, engkau boleh gandeng tangan. Oke. Oke. Naikkan sama-sama. Tuhan hadir loh di sini. Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Kau lihat permohonan, tangisan. Kau lihat harapan. Mereka percaya kepadamu. Kalau hakim itu pun bisa menolong janda, engkau jauh lebih baik dari hakim yang lalim. Engkau Bapa yang baik, engkau Tuhan yang baik. Engkau pasti membenarkan, menolong, menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jawab setiap permohonan anak-anak-Mu. Biarlah ini menjadi sukacita kami Tuhan. Di tahun ini kami lihat jawaban itu. Ada yang dijawab 1 minggu. Ada yang dijawab 1 bulan. Ada yang butuh waktu 5 bulan. Bahkan ada yang mendekati akhir tahun. Bahkan satu lagi, ada yang dijawab tepat tanggal 1 Januari 2026. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pengajaran. Doa, iman, dan ketekunan. Mulai hari ini tidak ada satupun keluarga BMC yang malas berdoa. Tapi senang berdoa. Karena berdoa adalah membangun hubungan. Sehingga kami punya akses menikmati semua yang baik. Yang Tuhan sudah rancang buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerahnya. Katakan, sebab hari ini Tuhan adakan. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari bersyukur. Oh, terima kasih. Tuhan sudah sembuhkan masalahmu. Tuhan sudah tahirkan hidupmu. Tuhan jawab semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Buat anugerahnya.
bersyukur buat ibadah, worship night and growth ini Tuhan. Biarlah setiap kami terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan pulang, berkati setiap persembahan yang kami boleh kumpulkan. Dan biarlah persembahan ini menjadi berguna bagi pekerjaan-Mu, khususnya pembangunan, next gen, kelengkapan-kelengkapan di dalamnya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pribadi yang boleh hadir. Juga kami mau berdoa bagi semua keluarga BMC yang sudah mengatur liburan mereka dalam kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun tujuannya Tuhan. Tuhan melindungi menjagai keluarga BMC. Keluar masuk mereka dijagai. Dan kalau kembali setelah liburan ke Surabaya, tibakan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Juga berkati rumah-rumah yang kami tinggalkan Tuhan, terlindungi, terjagai oleh karena kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah minggu besok, Tuhan tetap memberkati. Seberapapun jemaat yang ada, kami tetap bersuka cita. Karena kami tahu itu kesempatan bagi kami untuk bersyukur di hadapan-Mu. Berkati liburan kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami pulang, kami mau berkat-Mu dicurahkan. Mari keluarga BMC tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulurkan tangan saudara, tengadakan wajahmu. Keluarga BMC, hari ini kau sudah mendengar tentang eksposisi Lukas 18 ayat 1-8. Tetaplah berdoa, tetaplah memiliki iman yang teguh dan ketekunan kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya saya berdoa, Roh Kudus akan menolongmu, menuntunmu dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin.